pertama yaitu kita membuat data baru. Di sini saya telah menyiapkan data sebuah usaha yang bernama Siklo dan beberapa data-data yang diperlukan pada usaha tersebut yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi JF Akuntansi. Untuk lebih lanjut, kita langsung pengaplikasian saja. Kita buka aplikasi JF Akuntansi. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu mengenai buka data, data sampel, buat data baru keluar. Nah, di sini kita pencet mengenai buat data baru. Kemudian kita mulai. Di sini kita akan dipandu untuk membuat data baru dengan menekan tombol lanjutkan. Nah, di sini penting untuk kita menentukan data kita akan disimpan pada file di dalam komputer ini. Jadi nantinya ketika kita akan membuka, kita akan mudah dalam mencari file tersebut. Di sini saya akan memasukkan di dokumen, terus membuat folder baru yaitu JF Akuntansi, dan di dalam JF Akuntansi dibuat folder baru mengenai usaha kita yaitu Siklo Indonesia. Kita tekan OK. Kita lanjutkan. Nah, di sini bisa diisi dengan nama perusahaan. Bisa kita copy, di bawahnya juga sama, bisa diisi seperti di atas. Lanjutkan. Kemudian di sini nama perusahaan. Kemudian kita lanjutkan. Title, di sini nama perusahaan kita isi. Kemudian alamat, Jalan Pramuka nomor 16. Nomor telepon bisa kita isi, nomor telepon aktif usaha kita. Jika ada fax silakan diisi, jika ada email silakan diisi. Jika ada website perusahaan silakan diisi. Heading pada laporan tetap pada Batam. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita buka data yang sebelumnya telah saya susun. Kita bagi dua. Kita perkecil saja. Sini kita kecilkan. Pertama paket pada modul ini yaitu menggunakan paket Accounting Platinum. Kemudian modul yang akan diaktifkan yaitu modul dasar, Cash Control, GL Control, dan buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Kita lanjutkan. Jenis usaha ini yaitu usaha yang bergerak pada perusahaan dagang. Jadi kita isi di sini distributor atau supplier sesuai dengan data yang telah kita buat tadi. Kemudian metode perhitungan presiden yaitu menggunakan average atau rata-rata. Kemudian kita lanjutkan. Untuk mata uang transaksi di sini kita menggunakan rupiah, dan mata uang pelaporan di sini juga menggunakan rupiah. Dan untuk laporannya menggunakan perhitungan tahunan. Kemudian setelah itu kita disuruh memilih untuk apa saja yang akan diaktifkan ketika kita masuk ke aplikasi JF Akuntansi, di mana sebelumnya kita telah buat, yang mana pertama ada PO, purchase order, kemudian pembelian, retur pembelian, kemudian membuat daftar tagihan hutang. Oke, kita lanjutkan, sudah sesuai. Lanjut pada menu penjualan apa saja yang mau diaktifkan. Yang pertama ada acquisition, yang kedua ada sales order, yang ketiga ada penjualan eceran, yang keempat ada penjualan dan retur penjualan,
Yang kelima adalah membuat rekap pengeluaran barang dan penjualan. Yang terakhir membuat daftar tagihan piutang. Oke. Sudah sesuai, kita lanjutkan. Jika telah selesai, maka selanjutnya kita menekan tombol proses untuk memproses data kita. Nah, jika sudah selesai, silakan diklik tutup. Kita tunggu. Oke, nah di sini keluar mengenai user, yaitu admin dan passwordnya 123. Kita harus mengingat ini untuk kita masuk ke dalam aplikasi GF Akuntansi nantinya dengan data yang telah kita buat tadi. Kita tekan OK. Nah, sudah jadi data usaha yang kita masukkan tadi. Sekarang kita langsung masuk ke aplikasi GF Akuntansi dengan membuka data yang telah kita buat tadi, yaitu dengan menekan pada buka data. Dokumen GF Akuntansi Siklo Indonesia sudah sesuai, pencet Siklo Indonesia, kita tekan OK. Kita tekan start. Kalau sudah, kita close saja. Nah, di sini kita suruh menyetel mengenai tanggal di dalam aplikasi GF Akuntansi pada data kita. Nah, kita masukkan username yang tadi, yaitu admin, dan passwordnya 123. Nah, username dan password ini bisa kita ubah ya, sesuai dengan kebutuhan usaha yang kita miliki. Oke, tanggalnya di sini karena kita mengasumsikan bahwasannya usaha ini akan menggunakan GF Akuntansi pada bulan Februari. Maka di sini kita buat tanggalnya bulan Februari tanggal 1. Tekan OK. Yes. Oke, kita telah masuk ke dalam aplikasi GF Akuntansi. Oke, baik, setelah kita berhasil login, langkah selanjutnya kita akan bersama-sama belajar mengenai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi GF Akuntansi. Nah, di sini saya telah menyiapkan data mengenai usaha yang telah kita buat tadi. Kita asumsikan bahwasannya pada tanggal 1 Februari 2024 manajemen memutuskan menggunakan GF Akuntansi untuk mengolah data keuangan perusahaan atau usaha ini. Nah, sebelum kita mencatat transaksi pada bulan Februari, maka kita memasukkan terlebih dahulu data-data pada bulan yang lalu, yaitu bulan Januari. Nah, di sini terdapat data mengenai saldo awal neraca, kemudian informasi pemasok atau vendor, kemudian informasi pelanggan, kemudian informasi barang. Oke, langsung saja kita mencoba untuk memasukkan saldo awal neraca. Kita bagi. Nah, untuk
memasukkan saldo awal neraca, maka kita bisa memencet pada sistem setup. Kemudian kita pencet kode perkiraan. Nah, maka di sini keluar mengenai akun-akun usaha. Kita perkecil, kita taruh sebelah sini. Nah, pada data terdapat kas sebesar di debit 15 juta, dan di aplikasi kas kita letakkan di kas besar, kas tadi. Kita pencet saja di sini biar menyesuaikan data, kita ganti kas besar menjadi kas. Oke, kita masukkan saldo awalnya yaitu 15 juta. Oke, kalau sudah kita tekan simpan. Oke, lanjut. Ada nama akun Bank BNI, kita letakkan di kas kecil pada aplikasi JF Akuntansi. Kita pencet saja, kita ganti menjadi Bank BNI. Kalau sudah, kita masukkan saldo awal yaitu 45 juta. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian ada piutang dagang. Kita lihat pada aplikasi JF Akuntansi, di sana ada piutang usaha. Kita pencet saja, kita ganti sesuaikan dengan data yang telah kita buat. Itu piutang dagang. Kita masukkan saldonya sebesar 5 juta. Kita simpan. Selanjutnya ada nama akun utang dagang, dan utang dagang itu berada di kewajiban. Kita pencet, kita ganti menjadi utang dagang. Kita masukkan saldo awalnya yaitu sebesar 30 juta. Oke, kita simpan. Kemudian laba ditahan berada di ekuitas. Laba ditahan sudah sesuai, jadi kita tinggal masukkan saldo awalnya saja, 45.500.000. Simpan. Jikalau sudah, untuk mengecek apa yang kita input benar, silakan menekan tombol ini dan kita cetak daftar saldo awal perkiraan. Kita klik OK, dan di sini muncul di debit 45.500.000 dan di kredit 45.500.000, sehingga hasilnya balance. Berarti yang kita masukkan tadi sesuai. Kita silang. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada data mengenai informasi pemasok atau vendor. Kita balik ke menu utama, ke klik master file. Nah, sebelumnya, jikalau usaha tersebut memiliki karyawan dan telah ditentukan komisi karyawan-karyawannya, bisa datanya dimasukkan ke dalam sini. Jikalau belum ditetapkan, maka dapat dikosongkan. Kita masukkan data vendor sesuai dengan itemnya, yaitu vendor. Kita klik, kita perkecil, kita masukkan. Yang pertama ada Skrimus, kita copy saja, kita enter, alamat Jawa Tengah. Jika ada kode pos silakan diisi, dan jikalau dari kolom-kolom ini
ada, maka silakan diisi. Oke, di sini kreditnya 30 hari. Jangan lupa. Oke, jika sudah silakan disimpan. Kemudian seterusnya Blood, enter, Jawa Barat, enter, 30 hari, enter. Oke, selanjutnya Erigo, alamat Jawa Timur, 30 hari, hari, simpan. Terakhir Lampung, 30 hari. Oke, jikalau sudah semua, kita tutup saja. Nah, di sini bisa terlihat nama-nama pemasok atau vendor. Oke, kita keluar saja. Nah, di sini usaha ini memiliki piutang terhadap vendor-vendor tadi. Maka silakan ke menu utama, karena itu pembelian. Kita tekan di pembelian, tekan pembelian, kita perkecil. Biar nampak kita perkecil juga. Oke, kita masukkan piutang kita, piutang usaha ini. Yang pertama itu ada Skrimus, langsung enter saja. Nomor fakturnya SMS 001, enter. Tanggalnya 25 Januari. Oke, nah di sini secara kredit. Nah, di situ tidak ada item, maka kita klik di sini tanpa item. Langsung kita masukkan harga, masukkan piutang usaha ini, yaitu 3 juta. Jikalau sudah, kreditnya 30 hari, kita simpan. Nah, jikalau ingin mencetak silakan tekan yes. Namun kita lanjutkan saja. Nah, sudah terinput. Kita masukkan lagi. Atau selanjutnya vendor, Blood, enter, BL 001, enter, tanggal 26 Januari. Kemudian nggak ada itemnya, silakan buat tanpa item. Kredit 30 hari, langsung saja total piutangnya sebesar 2 juta. Simpan. No. Oke, lanjut. Erigo. Kemudian beli.
tanggal 28. Tanggal 29. Oke, simpan. Tanggal 30. Jikalau sudah, bisa terlihat piutang kita yang telah kita input. Oke, untuk selanjutnya, data selanjutnya yaitu terdapat informasi mengenai pelanggan. Kita ke menu utama, master file yang tadi, kita pencet pelanggan. Ini silang saja, kita kecilkan, kita masukkan data pelanggannya. Pencet sebelah sini, nama Rafael, enter. Ini 16 Januari. Kemudian titelnya jika ada dimasukkan, alamatnya jika ada dimasukkan, harga jual 2, IDR, kemudian kredit 30 hari. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya tanggal 17 Januari, ada Wati, kita tekan. Jika titel 30 hari, kredit. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya yang dimasukkan di sini yaitu mereka pelanggan yang melakukan pembelian banyak secara kredit N per 30 hari. Kemudian tanggal 18 Ahmad, 30 hari, instalasi udah. Oke, simpan. Kemudian tanggal 19 nama Rehan, 30 hari. Oke, simpan. Kemudian tanggal 20 Putri, 30. Dan kita masukkan mulai tanggal 1 Januari, yaitu ada pelanggan umum yang mana ini nanti ketika ada yang beli, jadi kita input dia tidak melakukan kredit atau tidak melakukan pembelian banyak, kita input menggunakan nama pelanggan umum. Kreditnya kita tidak cantumkan karena pelanggan umum yang pembeliannya di bawah 12 maka tidak diperbolehkan untuk kredit. Kita simpan. Oke, kita silang. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat nama-nama pelanggan. Setelah itu, nah di sana terdapat bahwasanya pelanggan-pelanggan tadi memiliki piutang terhadap usaha kita, maka kita masukkan yang mana mereka membeli
yang mana itu merupakan penjualan. Kita ke menu penjualan, di sini kita kecilkan. Oke, yang pertama Rafael. Kita enter. PO nya SC001. Enter. Tanggal 16. Terus nggak ada item, kita tulis tanpa item. Kredit selama 30 hari 500.000. Langsung kita simpan saja. Kemudian ada Wati, enter. PO nya SC 002, enter. Tanggal 17. Tanpa item juga, langsung kita masukkan 2.500.000 dan seterusnya. Oke, setelah semuanya kita silang saja. Lanjut ke, nah di sini telah masuk piutang pelanggan-pelanggan tadi. Kita silang saja, lanjut ke menu berikutnya. Data berikutnya yaitu data informasi barang. Kita ke menu utama, master file, item. Di sini kita input mengenai barang-barang yang kita miliki pada akhir Januari 31 2025. Kita pencet, kita kecilkan. Nah, sebelum itu kita atur dulu. Di sini rata-rata barang yang kami jual yaitu berupa satuannya pitches, maka di sini kita atur pitches. Nah, di sini telah terbuat pitches dan pitches lusin. Nah, jikalau teman-teman memiliki barang yang tipe satuannya lain, maka silakan ditambahkan di sini. Oke, kita input langsung item yang pertama yaitu kaos Krimus. Kita copy saja, kita enter, baru jenisnya stok, vendor dari Krimus, kodenya kita masukkan B garis 001, enter, pitches satuan pitches lusin, laporan pitches lusin. Jikalau sudah, kita masukkan harga belinya itu sebesar 120.000. Dan untuk ketentuannya di sini, usaha ini menggunakan harga jual 1 sebesar 50% dan harga jual 2 sebesar 25%.
maka di sini kita tulis 50%, harga jual 1, kita enter, harga jual 2 25%. Oke. Jikalau sudah, kita simpan. Oke, untuk selanjutnya Bloods, kita enter, vendornya Bloods, enter, PO2 udah betul, PCS lusin, harganya 120, 50% harga jual 1, 25% harga jual 2. Oke, jika sudah kita enter. Jenis tadi stok, jika sudah kita enter. Dan seterusnya. Dan yang terakhir kita copy
taruh sini, enter, Aero Street, kode 013, jenis stok, Peaches Lucin, Peaches 50%, harganya 160.000, 50%, 25%. Oke, kita simpan. Oke, baik, jika sudah kita tutup. Nah, di sini kita bisa lihat barang-barang tadi telah terinput seluruhnya. Nah, cara menambahkan stok yaitu dengan cara kita pencet satu, kontrol, kita blok semuanya. Mengisi stok awal. Nah, sesuai dengan yang tertera di data, semuanya stok berjumlah 120. Maka di sini kita tulis 120, enter, this is 120, 120, 120. Oke, jika sudah semua, kita simpan. Stok sudah masuk sebanyak 120 tadi. Silam. Oke, setelah kita menginput data pada bulan Januari sesuai dengan pernyataan pada awal tadi, yaitu pada tanggal 1 Februari 2024, manajemen memutuskan menggunakan GF akuntansi untuk mengelola data keuangan perusahaan ini atau usaha ini. Di sini saya telah menyiapkan data-data transaksi selama bulan Februari. Bisa kawan-kawan lihat pada sebelah kiri saya. Untuk tanggal 1 Februari kita lihat bahwasanya di sana terdapat keterangan membayar sewa untuk bulan ini sebesar 1 juta secara tunai menggunakan kas dengan nomor bukti 001 BKK. Oke, adapun untuk pembayaran sewa berarti kan telah terjadi pengeluaran kas. Kita pergi ke menu kas. Nah, karena kas kita mengalami pengurangan atau keluar, maka kita mengambil menu kas keluar. Kita kecilkan. Seperti sebelumnya kita input mengenai kas keluar tadi, yang dimana pada tanggal 1 Februari dibayar kepada kita asumsikan misalnya dibayar kepada Pak Teddy dengan catatan pembayaran sewa Oke, di sini ada simple dan advance. Nah, kita di sini memakai simple. Nah, berhubung kita mengeluarkan duit atau kas kita keluar, maka kas tersebut berada di kredit. Maka di sini kita cari akun kas dan kita masukkan nominalnya itu sebesar 1 juta. Oke. Untuk selanjutnya di debit kita telah membayar sewa. Berarti kan otomatis sewa itu merupakan sebuah beban untuk usaha kita. Kita cari akun beban sewa. Kita pencet. Kita masukkan nominalnya sebesar 1 juta. Oke.
Oke, kalau sudah, kita masukkan ke dalam list debit 1 juta, kredit 1 juta, sudah balance, maka kita simpan. Jika ingin mencetak, silakan tekan yes. Jika tidak, maka no. Kita lanjutkan. Jadi sudah terinput, ini dia. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 2 Februari 2024 membeli barang Aero Street dengan termin N30 dengan nomor faktur 001 BPK dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya di bawah ini. Nah, kita membeli, kita ke menu utama, yaitu terus ke menu pembelian, pencet pembelian, kita kecilkan. Oke, kita input seperti biasa. Udah geser sebelah sini. Vendor Aero Street, enter saja. Nomor faktur yaitu 001 BPK. Kita tekan enter. Tanggalnya pada tanggal 2 Februari. Oke. Adapun itemnya, maka kita pencet di sini untuk menambahkan item yang kita beli. Oke. Langsung saja kita masukkan kode item yang kita beli, yaitu B Aero Street B005 kaos Aero Street. Kita pencet. Baru di sini kita letakkan jumlah yang kita beli sebanyak 120 pieces. Setelah itu kita masukkan list. Oke. Selanjutnya ada celana di sini. Selanjutnya ada celana kargo, kita cari di sini celana kargo B007 celana kargo, kita pencet. Oke, kita taruh jumlahnya sebanyak 60. Oke, langsung kita masukkan list. Kemudian ada sepatu kita cari B012 sepatu sebanyak 60. Maka kita masukkan list. Kemudian yang terakhir ada B09 hoodie sebanyak 120. Kita masukkan list. Jika sudah, silakan ditutup. Nah, yang tadi telah kita tambahkan akan masuk ke halaman sini. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kredit selama 30 hari, kita melakukan kredit terhadap usaha kita. Maka total keseluruhan 53.280.000 sesuai dengan data yang ada tertera di sini. Oke, kita simpan. Jika ingin mencetak, tekan yes. Tak perlu, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Kemudian kita balik ke menu. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 2 Februari 2024 menerima pendapatan secara tunai dari pelanggan umum dengan nomor bukti 01 BKM sebagai berikut. Nah, kita mendapatkan secara tunai dari pelanggan umum, berarti kan kita menjual. Kita masuk ke penjualan, kita kecilkan, kita input data yang dibeli oleh pelanggan umum tadi. Pelanggan umum, enter. Nomor fakturnya 001 BKM, enter. Tanggalnya 2 Februari. Nah, untuk menambahkan itemnya, silakan klik di sini. Silakan masukkan kode itemnya B101 Skrimus. Kita pencet sebanyak 3, dibeli secara tunai, masukkan list. Kemudian ada celana kargo, kita
masukkan sebanyak 3 juga, kita masukkan ke list. Jikalau sudah, kita tutup, kita cek jumlahnya 1260. Nah, jumlahnya 1260. Nah, sudah sesuai dengan data pada Excel ini, pada transaksi. Karena cash tidak ada kredit, maka kita ganti menjadi cash. Jikalau sudah sesuai, kita simpan. Untuk jurnalnya di sini, karena kita menerima tunai uang, maka debitnya kas sebesar 1260. Kita masukkan list. Nah, jikalau sudah sesuai debit kreditnya 1260, maka kita simpan. Oke, tutup. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 3 Februari menerima pendapatan secara tunai dari pelanggan umum dengan nomor bukti 002 BKM. Sama seperti sebelumnya, kita yang tertera di transaksi yaitu pelanggan umum, ditulis, enter, baru nomor fakturnya 002 BKM, enter, tanggal 3. Nah, untuk penambahan item sama seperti sebelumnya, tambah di sini. Ya, sekali lagi kita cari itemnya B01 Skrimus, B03 Erigo, sebanyak 2. Masukkan list. Kemudian ada celana denim B008, celana denim sebanyak 2 juga. Jikalau sudah, kita tutup. Kita sesuaikan dulu jumlahnya 960 sesuai dengan yang di Excel. 960 transaksi dilakukan secara tunai atau cash, sudah sesuai. Lanjut kita simpan. Jurnalnya seperti sebelumnya, kas di debit sebanyak 960.000. Masukkan list. Jika sudah sesuai debit kreditnya, kita simpan. Oke, baik, untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 Februari, penjualan produk kepada pelanggan Rafael dengan nomor faktur 01 SP dengan syarat pembayaran N30 sebagai berikut. Nah, di sini ada penjualan, tetapi penjualannya itu secara kredit. Pelanggannya Rafael, kita tulis apakah sudah ada. Oh, sudah ada, kita enter saja. Nomor PO nya yaitu fakturnya 01 SP, kita enter, tanggalnya tanggal 4. Nah, kita tambahkan item yang dia beli, B09 hoodie, kita pencet, sebanyak 36 pieces, kita masukkan. Kemudian ada sepatu B012 sepatu, kita pencet, sebanyak 24, kita enter, langsung kita masukkan list. Kemudian ada kaos Aero Street B05, kita pencet, sebanyak 60, masukkan list. Kemudian ada celana kargo sebanyak 36. Masukkan list. Jika sudah, kita tutup. Kita sesuaikan
totalnya yaitu 28.680.000. Sudah sesuai dengan transaksi yang dicatat di Excel. Itu dilakukan secara kredit, yaitu 30 hari, N/30. Kalau sudah selesai semua, maka kita simpan. Kita tutup saja. Oke, lanjut untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 5 Februari menerima pendapat secara tunai. Dari pelanggan umum dengan nomor bukti 03 BKM sebagai berikut. Seperti kita menginput seperti sebelumnya, kita lanjutkan kepada transaksi yang belum pernah dilakukan. Pada tanggal 6 Februari menerima pendapatan secara tunai, 7 Februari menerima pendapatan secara tunai, 8 Februari menerima pendapatan secara tunai. Nah, pada tanggal 10 Februari penjualan produk kepada pelanggan Putri dengan faktur 02 SP dengan syarat pembayaran N30 sebagai berikut. Nah, di sini langsung kita input pada penjualan karena itu transaksi penjualan kepada Putri. Apakah Putri sudah ada? Sudah ada, kita enter. Untuk nomor fakturnya 02 SP, kita enter, tanggalnya 10. Seperti sebelumnya, kita tambahkan item di sini. Keterangan B, kaos Krimus B05. Oke, kita tambahkan langsung di sini itemnya. Kita masukkan kodenya B05. Oke, langsung kita tambahkan di sini. B01 Krimus, kaos Krimus. Kita masukkan berapa jumlahnya, 24. Kita masukkan list. Kemudian ada kaos boots B02 sebanyak 12. Kita masukkan list. Kemudian ada kaos sleeve B04 sebanyak 12. Kita masukkan list. Nah, di sini terdapat fitur juga bonus apabila kebijakan usaha kalian menerapkan bonus ataupun diskon bisa dimasukkan. Jika sudah semua, kita tutup, kita sesuaikan lagi. Totalnya 7.200.000 rupiah. Sudah sesuai dengan yang di Excel. Ini pembelian secara kredit N/30, 30 hari. Sudah sesuai semua, kita simpan. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Februari 2024 membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta dengan nomor bukti 02 BKK. Di sini kita silang di penjualan, karena itu kita membayar, berarti kan kas kita berkurang. Kita pencet menu kas kita berkurang berarti kas keluar. Kita pencet, kita kecilkan dahulu, kita taruh sini, baru kita input datanya. Bayar kepada, anggap saja ke PLN. Catatan yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon. Kita enter. Kita menggunakan simple di sini kreditnya kas, karena kas kita berkurang sebanyak 1 juta. Kemudian di debitnya beban listrik, air, dan telepon. Kita pencet sebanyak 1 juta. Oke, kita masukkan list.
Nah, jika sudah sesuai debit kreditnya, maka berarti penginputan kita telah benar, maka kita simpan. Jika ingin mencetak, silakan tekan yes. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Februari 2024 menerima perusahaan dari pelanggan atas nama Rafael atas penjualan tanggal 16 Januari dan 4 Februari 2024 dengan nomor bukti 008 BKM dan 009 BKM. Nah, perusahaan tersebut kan atas penjualan, jadi kita ke menu penjualan, terus penerimaan piutang. Kita perkecil, kita input data penerimaan piutang pada tanggal 15 Februari. Pelanggan Rafael, kita enter, pembayaran utang. Kemudian kita tambahkan listnya. Di sini tanggal 16 dan tanggal 4. Kita pilih. Oke. Sudah. Kita simpan. Nah, atas pembayaran tadi, perusahaan tadi, berarti kan kita menerima uang. Berarti debit akunnya kas sebesar 29.180.000. Masukkan list, debit, kredit, sudah balance, kita simpan. Jika ingin mencetak, silakan tekan yes. Kita lanjutkan saja untuk transaksi selanjutnya. Nah, sudah tertera di sini untuk pembayaran utang. Kemudian untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 16 Februari menerima pendapatan secara tunai dari pelanggan umum dengan nomor bukti 010 BKM sebagai berikut. Nah, bisa sama seperti sebelumnya. Kita lanjut untuk transaksi selanjutnya. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Februari membayar utang dagang pada tanggal 29 dan 30 Januari 2024 kepada Aerostreet dan Erigo dengan nomor bukti 03 BKK dan 04 BKK. Nah, di sana tertera bahwasannya perusahaan atau usaha tersebut membayarkan utangnya kepada vendor. Maka di sini kita pergi ke menu pembelian. Di sana ada pembayaran hutang. Kita perkecil terlebih dahulu, baru kita input pembayaran hutang tadi. Nomor 03 BKK vendornya yang pertama itu Aerostreet. Kita enter catatan pembayaran hutang, kita enter, tambahkan list. Di sana ada AST pada tanggal 29. Pilih, simpan. Nah, di sini kenapa kredit? Karena kan kita membayar hutang, jadi kan otomatis kas kita berkurang. Maka di sini kita cari akun kas, kita masukkan sebesar hutang tadi yaitu 10 juta. Kita enter, kita masukkan list. Debit kredit telah sesuai, telah balance, kita bisa simpan. Oke, no, lanjut. Selanjutnya ada pembayaran kepada Erigo nomor 04 BKK. Enter, Erigo, enter. Pembayaran utang, enter. Tambahkan list. Di sini pada tanggal 27. Pilih. Maka kita simpan. Nah, di sini karena kita membayar,
otomatis kas kita berkurang. Maka di akun kredit ini kita mencari akun kas sebesar 5 juta. Kita enter, masukkan list. Debit kredit telah balance, kita bisa simpan. Oke, tekan no saja. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk pembayaran utang tadi sudah tertera. Oke, kita lanjutkan. Untuk transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 26 Februari 2024 membayar gaji karyawan sebesar 3.500.000 dengan nomor bukti 04 BKK. Membayar gaji karyawan berarti kita mengeluarkan duit, berarti kas kita keluar. Kita ke menu kas keluar, kita perkecil, kita input, pada tanggal 26 bayar kepada karyawan. Kita tulis saja karyawan, catatan pembayaran gaji karyawan. Kita enter. Kredit kas kita berkurang sebesar 3.500.000. Kita enter. Debit gaji karyawan merupakan suatu beban. Kita cari beban gaji. Nah, di sini ada. Kita pencet, kita masukkan 3.500.000. Oke. Kita masukkan list. Debit kredit telah sesuai balance, kita dapat simpan. Apabila ingin mencetak, silakan dicetak. Apabila tidak, maka kita lanjutkan saja untuk transaksi selanjutnya. Oke, baik, mungkin itu transaksi terakhir yang telah kita lakukan pada bulan Februari. Oke, baik, setelah kita menginput seluruh transaksi pada bulan Februari atau periode Februari, pada akhir Februari ini kita dapat melihat laba rugi dari transaksi-transaksi yang telah terjadi pada satu periode, yaitu bulan Februari. Dengan cara kita ke menu utama, yaitu pada menu GL, kita pencet. Di sana ada laporan keuangan. Kita pencet. Di sini kita pencet untuk bulan Februari 2025. Setelah itu kita tekan proses. Kita tunggu. Oke, baik. Di sini terdapat beberapa laporan. Kita bisa di sini melihat laporan laba rugi dengan cara memencet laporan laba rugi kemudian mencetaknya. Tekan OK. Dan di sini kita melihat bahwasannya arus dari transaksi yang terjadi sehingga menghasilkan laba rugi. Kita bisa lihat penjualan total pendapatan sebesar 70.248.000. Kemudian pembelian total harga pokok penjualan sebesar 53.512.000. Laba rugi kotor yaitu sebesar 16.736.000. Dan laba rugi periode berjalan sebesar 11.736.000. Oke, kita silang saja. Kemudian kita bisa melihat laporan neraca saldo. Tinggal kita cetak, kita tekan OK. Di sini kita bisa melihat
laporan neraca saldo. Dan tertera di sini mengungkapkan bahwasannya transaksi yang telah kita input telah benar, karena di sini angkanya balance. Kemudian untuk melihat laporan neracanya, kita cetak, kita tekan OK. Nah, ini untuk lebih jelasnya mengenai aktiva dan kewajiban ekuitas, di mana aktiva sebesar 409.996.000 dan total kewajiban ekuitas sebesar 409.996.000. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi yang kita masukkan telah sesuai dengan telah benar dan sesuai dengan apa yang telah dicatat.